permukaan bumi ya. Jadi daratannya itu hanya 30%. 70% itu bisa dalam bentuk lautan, kemudian sungai, danau, dan sebagainya, air bawah tanah, dan seterusnya. Kalau di atmosfer, dia sebagai uap air, di kutub, dia sebagai padatan es, kemudian kalau di saluran limbah itu, di sistem saluran limbah itu, dia sebagai air limbah lah, kira-kira begitu. Sebagai sebuah sistem dari kegiatan produksi. Nah, berbicara tentang aquatic life gitu ya, jadi kehidupan di perairan, kita akan bicara tentang living organism atau makhluk hidup yang di perairan, sama pada prinsipnya seperti di daratan, ada organisme autotrof dan ada organisme heterotrof. Kalau autotrof pada prinsipnya mungkin sudah Anda pelajari di biologi SMA, adalah organisme-organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ya. Artinya dia mengusahakan sendiri, ya, dapat digunakan sendiri. Tapi kalau heterotrof, dia harus menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh organisme autotrof. Contohnya kalau heterotrof ya, kalau di lingkungan perairan misalkan ikan, udang, dan sebagainya. Kalau autotrof umumnya berupa ganggang, misalkan alga, dan seterusnya. Yang dia bisa melakukan kegiatan fotosintesis. Kenapa begitu? Organisme autotrof menggunakan ini ya, sinar matahari atau energi kimia ya. Autotrof itu tidak harus selalu di permukaan. Kadangkala di hipolimnion yang tidak ada sinar matahari pun ada organisme autotrof yang dia bisa menggunakan energi kimia untuk mengubah material-material sederhana atau benda-benda tak hidup ya, tadi kayak CO2 itu kan benda tak hidup, menjadi molekul-molekul biologis. Kalau dalam bahasa ininya adalah metabolit ya, hasil metabolit. Alga menjadi salah satu organisme autotrof yang penting di dalam siklus kehidupan perairan. Gitu. Oke. Heterotrof di sini kita kalau di lingkungan perairan kita juga hampir sama ya seperti di daratan. Ada juga organisme-organisme pengurai atau decomposer. Ya. Nah, decomposer ini kalau kita boleh klasifikasikan juga ya termasuk organisme heterotrof ya. Karena dia memanfaatkan hasil dari organisme yang lainnya. Ya. Nah, di sini misalkan decomposer ini atau pengurai ini bakteri, jamur, dan sebagainya. Yang mana bakteri dan jamur ini memecah material-material biologis tadi ya, menjadi senyawa yang lebih sederhana, yang dapat digunakan oleh organisme autotrof. Jadi kalau kita lihat siklusnya, ada autotrof yang bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan menggunakan energi untuk mengkonvert atau mengubah material tak hidup yang sederhana menjadi material, bukan material hidup ya, maksudnya biological molekul, molekul-molekul hidup ya. Yang saya maksudkan dengan material sederhana, misalkan CO2, itu kan sederhana. Menjadi karbohidrat, CH2OX ya, sekian kali, karena karbohidrat itu polimer. Nah, karbohidrat itu termasuk molekul biologis ya, karena banyak ditemukan, baik pada jaringan hidup maupun organisme sel tunggal. Nah, kemudian ada heterotrof yang menggunakan
material-material organik yang dihasilkan oleh autotrof, kemudian ada pengurai yang kemudian dia memanfaatkan atau mengubah material biologis ya, untuk mengubahnya kembali menjadi molekul yang lebih sederhana yang dapat digunakan oleh organisme autotrof. Jadi biokomposter itu menguraikan kalau organisme heterotrof itu mati lingkungan perairan, maka pengurai ini yang bekerja sebagai tadi molekul-molekul biologis tadi menjadi senyawa. Nah, kemudian kita mengenal ada istilah produktivitas. Di sini adalah kemampuan badan air untuk menghasilkan material hidup ya, benda hidup. Benda hidup itu maksudnya tidak harus hasil metabolit ya, hasil metabolit. Oke. Untuk menghasilkan untuk benda hidup ya, living material itu adalah material-material atau bahan-bahan untuk makhluk hidup lah kira-kira begitu. Maka diperlukan CO2, NO3, fosfat, dan unsur-unsur tris ya, seperti besi, nikel, dan kawan-kawannya.